kelas 6. Masih tema 1 ya, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran ketiga, masih bersama Ibu Eti Sumiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar dari rumah. Jangan lupa protokol kesehatannya ya. Oke, sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu kita akan belajar 1 IPA, 2 Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran IPA, setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara pelestarian hewan atau tumbuhan dengan tepat. 2. Bahasa Indonesia. Setelah menemukan ide pokok dari teks yang dibaca, siswa mampu membuat penilaian terhadap suatu kesimpulan dengan detail. Ayo perhatikan ya nak gambar ini. Nah, pada kesempatan kemarin kita telah belajar tentang perkembangbiakan generatif. Masih ingat perkembangbiakan generatif apa? Ya, pada tumbuhan itu jatuhnya serbuk sari di kepala putih, disebut dengan penyerbukan ya. Kemarin kita sudah membahasnya ya, dari penyerbukan ini sehingga menghasilkan buah. Nah, buah ini terdapat biji yang bisa ditanam lagi sehingga menghasilkan tumbuhan yang baru. Nah, sekarang kalian perhatikan perkembangbiakan vegetatif. Masih ingat perkembangbiakan vegetatif apa? Ya, perkembangbiakan secara tidak kawin. Nah, di sini perkembangbiakan vegetatif itu dibagi menjadi 2. 1 vegetatif buatan. Vegetatif buatan yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan dengan bantuan manusia atau campur tangan manusia. Di antaranya yang pertama, cangkok. Kalian pernah mencangkok? Nanti ya, insya Allah kalau kita tatap muka, kita akan praktekkan nanti ya. Mencangkok yaitu memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Lalu bagian itu dibungkus tanah, kemudian ditutup rapat dengan plastik atau bahan lainnya. Pada bagian itu nanti akan tumbuh akar. Yang di sini ya. Setelah tumbuh akar, bagian ini bisa dipotong dan ditanam kembali ya. Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Ini tentang mencangkok. Nah, di sini ada contoh tanaman yang dapat dicangkok, di antaranya 1, ini apa? Ya, pohon jambu batu, ini buah mangga bisa juga, pohon jeruk, ini pohon sawo, ini ya pohon rambutan juga bisa dicangkok dan lengkeng ya. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya tanaman yang dapat dicangkok ya. Nah, anak-anakku yang kedua yaitu stek batang. Di antara 3 jenis penyetekan itu diantaranya 1 stek batang, 2 stek daun, 3 stek akar. Nah, di sini kita akan bahas stek batang ya. Stek batang merupakan metode yang paling sering dilakukan. Stek batang berarti memotong bagian batang tumbuhan untuk ditanam menjadi tumbuhan yang baru. Kalian pernah melakukannya? Ya, contohnya pada apa? Pada tumbuhan singkong ya. Nah, di sini contoh stek batang diantaranya tadi yang Ibu sebutkan, ini adalah singkong, bunga mawar, pohon apa ini? Bunga kamboja. Di sini apa ini? Ini adalah pohon ginseng ya. Tanaman ginseng juga ditanamnya dengan cara di stek ya. Selanjutnya yaitu menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten adalah perkembangbiakan buatan manusia yang biasanya dilakukan pada tumbuhan sejenis buah-buahan atau ketela pohon demi mendapatkan kualitas buah yang baik. Mengenten atau menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang
atas dua tanaman yang sejenis. Seperti ini ya anak-anak. Jadi menyambungkan, menggabungkan batang bawah dengan batang atas dua tanaman yang sejenis. Di sini ada contoh tumbuhan yang dapat disambung atau dienten, diantaranya ini pohon belimbing, pohon coklat, ini apa? Di pohon terong ungu ya, terong ungu. Di sini kelebihannya dari teknik menyambung tadi yaitu tanamannya cepat berbuah dengan kondisi tanaman yang masih pendek ya, seperti mencangkok. Masih semangat ya anak-anak? Nah, sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Kalau perkembangbiakan vegetatif alami yaitu perkembangbiakan pada tanaman secara alami tapi tanpa kawin ya. Nah, di sini ada akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, spora, dan geragi. Ibu akan bahas satu-satu supaya kalian lebih paham ya. Anak-anak, nah di sini yaitu perkembangbiakan secara tunas. Ini contohnya apa? Pisang dan bambu. Tunas merupakan bagian tanaman yang tumbuh dalam tanah di sekitar induknya di sini ya. Selanjutnya yaitu rizoma atau akar tinggal, merupakan batang tumbuh mendatar dan terletak di bawah permukaan tanah. Rizoma berbentuk mirip akar, tapi berbuku-buku seperti batang dan pada ujungnya terdapat kuncup. Tunas tumbuhan baru akan tumbuh pada setiap buku akar tinggal tersebut. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan rizoma adalah jahe, kunyit, kencur, dan lengkuas. Ini disebut dengan rizoma atau akar tinggal. Selanjutnya yaitu umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis. Contohnya apa ini? Bawang merah, bawang putih ya, bawang bombay. Di bagian pangkat terdapat cakram. Ini cakram sebagai batang dan siung sebagai tunas. Ini cakram, ini siung ya. Jadi siungnya menjadi tunas. Kemudian contoh tumbuhan yang berkembang biak secara umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, dan bakung ya anak-anak. Ini adalah contoh umbi lapis, yaitu umbi yang berlapis-lapis ya. Di antara bagian-bagiannya yaitu akar, cakram, siung, dan ini daun. Selanjutnya yaitu umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Ujungnya menggembung menjadi umbi. Bagian itu merupakan tempat menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Contoh dari umbi batang adalah kentang, bengkuang, dan umbi jalar ya. Di sini ada bagian-bagiannya. Di sini adalah batang, ini adalah mata tunas, dan ini adalah akar. Selanjutnya yaitu geragi atau stolon. Geragi atau stolon merupakan batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah. Pada bagian tumbuhan yang menyentuh tanah akan tumbuh akar. Contoh perkembangbiakan secara geragi diantaranya stroberi, arbei, atau rumput. Nah, di sini juga Ibu cantumkan ada gambar pegagang ya, salah satu tanaman yang berkembang biak secara geragi atau stolon, pegagang, atau dalam bahasa Sundanya antanan ya, bisa kita jumpai di sawah-sawah. Selanjutnya umbi akar. Umbi akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar beralih fungsi menyimpan cadangan makanan. Akar jenis tanaman ini di dalam tanah akan memunculkan tunas dan menjadi tanaman baru. Seperti ini ya anak-anak. Contohnya tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi akar yaitu wortel, lobak, dan singkong.
Selanjutnya yaitu tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Di sini ya, contohnya ini pada daun. Biasanya ia tumbuh di tepi daun. Contohnya tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas adventif antara lain cocor bebek, sukun, dan kesemek. Masih semangat ya anak-anak. Selanjutnya yaitu spora. Spora merupakan cara perkembangbiakan vegetatif. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan paku. Spora pada tumbuhan paku dibentuk dari daun seperti ini ya. Letaknya ada di kotak spora atau sporangium yang berkumpul di dalam sorus. Selain tumbuhan paku, beberapa tumbuhan lain yang berkembang biak dengan cara spora diantaranya seperti jamur, lumut ya. Dan di sini Ibu cantumkan satu gambar lagi, yaitu ini apa? Subril ya anak-anak. Ini kelihatan ya sporanya, yaitu yang berwarna hitam di tepi daunnya. Tanaman ini biasanya dijadikan hiasan ya di rumah-rumah. Pasti kalian ada yang punya? Ya, itu adalah salah satu contoh perkembangbiakan dengan spora. Oke anak-anak, masih semangat ya? Dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti kita telah ikut melestarikan keberadaannya. Itulah wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, hari ini kita telah belajar 1 IPA, cara melestarikan tumbuhan dengan perkembangbiakan vegetatif buatan dan vegetatif alami. Nah, yang kedua yaitu menemukan ide pokok dari suatu paragraf dan menentukan kesimpulannya. Tadi diambil dari paragraf tentang 1 mencangkok, 2 stek batang, dan mengenten atau menyambungkan. Nanti kalian tentukan ide pokoknya ya dari ketiga paragraf tersebut. Nah, ini latihannya, dikerjakan ya anak-anak supaya kalian lebih paham. Ini IPA dan ini bahasa Indonesia. Nanti tentukan ide pokok dan tentukan ringkasannya dari paragraf cangkok, stek batang, dan menyambung atau mengenten. Mudah-mudahan kalian semuanya paham dengan materi hari ini ya nak ya. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.